Hanya lalat aja, itu penghinaan kan. Seorang raja, penguasa yang bisa segala-galanya, hanya dengan lalat, makhluk yang sekali tepuk saja mati. Bisa membunuh raja yang sangat kejam, yaitu Raja Namrud. Orang yang merasa paling kaya selama-lamanya siapa? Qarun. Qarun. Sampai di Indonesia pun ada hartanya, saking banyaknya hartanya kan. Harta apa nih? Harta karun. Saking banyaknya kita jumpa harta di Indonesia nih, kita sebut harta karun. Padahal karun itu di mana? Di Mesir. Jauh dari Mesir sampai sini kita sebut juga harta karun. Saking banyaknya hartanya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, orang yang merasa dia punya banyak harta, tak tahu diri, sangkanya dia bisa hidup dengan hartanya. Akhirnya Allah hancurkan sehingga karun dibenamkan bersama hartanya. Maka orang yang tak tahu siapa dirinya, tak tahu siapa hakikat dirinya, maka dia akan menjadi orang yang akan terhina. Dia akan menjadi orang yang akan binasa. Maka kita harus paham tentang hakikatul insan. Kita disebut insan. Kenapa kita disebut insan? Pertama, kita banyak lupanya. Insan ini dari kalimat nasya yansa, lupa ya. Lupa apa namanya, lupa namanya kan, sebentar saja baca lupa kan? Baca Al-Quran sedikit udah lupa, hafal 10 ayat lupa 15 ayat. Nah, masalahnya banyak kita suka lupa ya. Lupa di mana letak kunci ya kan. Kalau janji sering lupa. Yang paling payah tuh kalau istri lupa, itu masalah. Kadang-kadang sering banyak dilupakan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, maka insan ya dari kalimat nasya yansa, pertama artinya adalah orang yang memang mudah lupa. Ya, ini yang menandakan tentang kelemahan manusia. Jadi manusia harus mengakui tentang kelemahannya. Kalau kita tak mengakui pula kelemahan kita, maka kita akan mudah menjadi orang yang sombong. Maka Imam Ibnul Qayyim coba mendefinisikan ada 5 hakikat manusia itu. Kita bahas pembahasan kita pagi hari ini tentang hakikat manusia. Ada 5 hakikat manusia itu. Yang pertama, manusia itu harus kita pahami sebagai ada 5M. Biar kita mudah ingatnya kan. Kajian kita pada pagi hari ini judulnya 5M. 5M ini bukan membersihkan, menuangkan apa namanya. 5M di sini adalah M yang pertama adalah manusia sebagai makhluk. Manusia sebagai makhluk. Bapak Ibu dirahmati Allah, harus kita pahami apa hakikat manusia sebagai makhluk ini. Orang yang Allah ciptakan. Dan inilah indahnya Al-Quran. Al-Quran dia memahamkan betul tentang hakikat manusia. Sehingga ketika dia faham tentang hakikat dirinya, dia tahu harus berbuat apa. Maka Imam Ibnul Qayyim coba menjelaskan tentang hakikat manusia ini. M yang pertama, manusia sebagai makhluk. Apa maknanya? Di dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Fitratallahi allati fataran nasa jami'a. Fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia
tidak mengetahui. Bapak Ibu dirahmati Allah, apa makna fitrah? Makna fitrah manusia ini adalah makhluk yang pada hakikatnya Allah ciptakan sebagai makhluk. Fitrahnya dia harus mengetahui posisinya sebagai makhluk. Kalau dia tak tahu posisinya sebagai makhluk, ya seperti tadi, dia menganggap dirinya khalik, maka dia akan merusak dirinya. Fitrahnya manusia adalah pelupa, maka supaya bisa banyak ingat, banyak membaca, banyak mendengar, banyak melihat, banyak memperhatikan, karena memang banyak sekali kelemahan yang ada pada diri manusia. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, sifat manusia adalah makhluk yang lemah. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, ini manusia itu. Manusia itu posisinya itu lemah sebenarnya. Tak ada kekuatan manusia ini. Kekuatan manusia ini dikarenakan ada motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kekuatan. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau sebenarnya kita berturutkan diri kita, tak sanggup kita bangun malam itu. Bangun sholat subuh ini, kemudian qiyamul lail, itu berat rasanya itu. Berat rasanya kita mau sholat malam. Tetapi bagaimana caranya kita bisa sholat malam itu? Kita bangun. Kekuatan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Kita ingin mendapatkan kemuliaan. Karena kita ingin mendapatkan kemuliaan, Allah menjanjikan, siapa orang yang bisa menjadi orang mulia itu? Orang yang senantiasa menjaga salat malamnya. Kita bangun tadi jam 4 ya, paling lambat jam 3, jam 4 kita bangun. Tadi saya jam 4 bangun. Kemudian bangun jam 4 ini kita salat malam. Kenapa kita salat malam itu? Harus ada motivasinya. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya yang bisa menjadikan kita mulia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa jalannya yang diperintahkan oleh Allah? Yaitu salat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada malam hari hendaklah engkau mengerjakan salat malam yang merupakan keutamaan. Nafilah itu disebutkan artinya itu adalah keutamaan. Keutamaan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat terbaik. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita mengaji ini memang jangan setengah-setengah. Kalau kita mengaji setengah-setengah, hasilnya pun setengah-setengah. Maka sering saya sampaikan, walaupun saya S3, saya di bidang fikih hukum Islam, jadi kajian saya memang di bidang fikih. Maka di fikih ini, kalau kita terlalu banyak belajar fikih pun, kita ini bisa tuh sesat juga. Jadi Bapak Ibu, terlalu banyak kita belajar fikih ini, itu sesat juga kita ini. Kalau kita terlalu banyak juga memahami fikih itu, kita bisa tak tahu hakikat daripada amal ibadah yang kita lakukan. Contohnya apa Ustaz? Contohnya apa? Salat malam tadi. Kalau kita bahas tentang sholat malam tadi itu, kalau kita definisikan dari sisi fikih, apa artinya sholat malam itu? Qiyamul lail itu, sholat tahajud itu, hukumnya apa? Sunat. Kalau kita bahaskan dalam kajian fikih, sunat itu artinya apa? Dikerjakan, berpahala, ditinggalkan, tidak apa. Nah itu kan kajian fikihnya seperti itu. Kalau kita baca buku kita fikih itu, mulai dari kita masih kecil-kecil SD itu kan, sampai perguruan tinggi itu kita baca. Artinya sunat itu apa? Dikerjakan, berpahala, ditinggalkan, tidak apa-apa. Padahal kalau kita lihat daripada ayat yang kita bacakan tadi, maka di zaman Rasul itu belum ada
wajib, sunat, makruh, mubah, nggak ada zaman Rasul. Oh ini hukumnya wajib, nggak ada tuh kan. Ini hukumnya sunat, nggak ada zaman Rasul. Ini hukumnya makruh, nggak ada, belum ada. Kapan itu? Itu baru pada ulama-ulama terakhir untuk memudahkan kita mengetahui tentang hukum. Tapi kalau kita lihat daripada hukum sholat malam tadi, Masya Allah, ternyata pahalanya luar biasa. Maka para ulama maqasid, nah ini ulama kekinian ulama yang coba mendefinisikan, meredefinisi namanya kan, mencoba mendefinisikan ulang tentang hukum tadi. Maka para ulama menyebutkan definisi atau makna daripada sunat itu bukan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tetapi pada hakikatnya adalah sesuatu ibadah yang apabila dikerjakan dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, dan apabila ditinggalkan maka dia akan mendapatkan kerugian, walaupun tidak berdosa tetapi mendapatkan kerugian jika kita tidak sholat malam. Nah ini sekarang masalahnya, kita tanya sama orang, ini antum tadi sholat malam? Enggak. Rugi enggak? Rugi enggak? Merasa tak rugi. Apa sebab? Tidak ada apa-apa, ya kan? Tidak berdosa kan, apa-apa, ya kan? Padahal sebenarnya kerugian. Jadi ketika kita tidak mengerjakan sholat sunat rawatib, ya kan? Kita hadir tadi di masuk masjid, ya kan? Kemudian tiba-tiba kita langsung sholat saja, sholat wajib saja kan, kita tidak sholat tahiyatul masjid. Pernah enggak kita merasakan kerugian? Kalau kita merasakan kerugian, itu luar biasa. Jadi pertanyaannya, kalau wajib jelas ya, kalau wajib kita senantiasa jaga, sholat 5 waktu kita jaga, ibadah kita jaga. Tetapi ketika kita tidak mengerjakan perkara sunnah ya, perkara sunat, kita merasakan kerugian atau tidak? Kalau kita merasakan kerugian, itulah sebenarnya hakikat daripada sunnah. Kita masuk masjid, kok tak dapat saya tahiyatul masjid ya? Kalau kita merasa rugi, Masya Allah, itu luar biasa. Kalau umpamanya kita ada kesempatan kita bersedekah, kita punya uang, kita tak bersedekah, merasa rugi atau tidak? Kalau merasa rugi, maka kita mendapatkan kemuliaan. Begitu juga dengan sholat malam tadi. Apakah kita merasa rugi atau tidak? Kita tidak melaksanakan sholat malam. Kalau merasa rugi, berarti kita sudah mendapatkan kemuliaan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang perlu kita bahas, kita kaji. Karena kalau nanti kita membahas hukum fikih saja, ini kalau kami dalam dalam bidang fikih ini, maka sekarang fikih ini kita tidak mendefinisikan hanya pada fikih saja, hukum saja, tetapi kita lebih mendefinisikan kepada maqasidus syariah, tujuan daripada syariat, hakikat daripada syariat itu apa, kenapa kita melaksanakan syariat itu, tujuannya apa yang mau kita raih daripada syariat. Begitu juga kita manusia ini yang Allah sebutkan, kita harus tahu hakikat manusia hamba yang lemah. Terus bagaimana cara menguatkan kita sebagai manusia? Kita manusia ini Allah sebutkan dalam ayat yang lain ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata", sesungguhnya kami telah menawarkan amanat, "'alas samawati wal ard", kepada langit dan bumi, wal jibal, kepada gunung-gunung, fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha, tetapi mereka semua enggan untuk memenuhinya, memikulnya amanat tersebut, karena mereka khawatir tidak bisa melaksanakannya. Wa hamalahal insan, dan dipikullah oleh manusia, innahu kana zaluman jahula, manusia itu pada hakikatnya orang yang zalim lagi sangat bodoh. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, coba kita pahami ayat ini. Hakikat manusia adalah orang yang zalim dan berlaku bodoh. Ini hakikat manusia. Ini tidak saya yang katakan, Al-Quran yang katakan, jangan protes ya kan.
Oh Ustaz tak boleh bilang saya bodoh. Tak boleh, ini Al-Quran kan. Ini Al-Quran yang mengatakan manusia itu pada hakikatnya zalim dan berlaku bodoh. Maka para ulama dulu ya mereka takut ketika ingin diberikan amanah. Subhanallah Bapak Ibu, baca tentang sejarah Hasan Al-Basri ya. Hasan Al-Basri ini ulama besar. Beliau hafal hadis, hafal Quran, ribuan hadis, sangat paham dengan fikih. Subhanallah. Beliau ini Hasan Al-Basri ini diminta oleh khalifah ketika itu, Kufah ketika itu menjadi qadhi. Qadhi ini menjadi hakim lah, hakim agung. Kalau sekarang namanya hakim agung. Dia diminta menjadi hakim agung. Apa yang terjadi? Beliau lari. Allah, jadi diminta hakim agung menjadi hakim, qadhi. Qadhi ini kalau zaman dulu di zaman khalifah itu, zaman khalifah Islam, qadhi ini posisinya tinggi. Kalau sekarang posisinya suka korupsi. Bedanya di situ kan. Kalau dulu posisinya tinggi, kenapa? Dia menjadi penasihat raja, penasihat khalifah ketika itu. Jadi hakim agung ini menjadi penasehat. Tetapi yang beliau lakukan apa? Beliau lari. Beliau tidak mau menerima amanah tersebut. Takut kalau seandainya amanah tersebut beliau sia-siakan. Beliau mampu tidak sebenarnya? Mampu. Beliau bisa tidak? Bisa. Karena khalifah tentunya tahu siapa di antara ulama itu yang memang sangat paham dengan ilmunya, yang memang sesuai dengan ucapan dan perbuatannya. Sekarang banyak juga kan ucapannya mantap, kelakuannya biadab namanya. Jadi sesuai dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia kerjakan. Maka Bapak Ibu coba lihat di dalam pendefinisian, Masya Allah, saya betul baca tentang apa namanya, ada satu kajian di dalam hadis itu ya, satu kajian dalam hadis itu, ulumul hadis, disebut dengan al-jarh wa ta'dil. Ada nama kajiannya disebut dengan al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil itu artinya adalah orang yang memberikan sanad. Sanad itu ini dari siapa, ini dari siapa. Hadis itu ya. Ini mamanya dari mamanya Bukhari nanti siapa? Dia mendapatkan hadis dari siapa? Dari siapa? Di dalam al-jarh wa ta'dil itu disebutkan syarat untuk seorang perawi itu berat sekali. Dia tak pernah meninggalkan sholat, dia tidak pernah berbohong, dia kan. Apalagi kalau dia pernah korupsi, atau selesai itu kan, langsung di-cut jadi perawi hadis. Dijaga betul yang perawi hadis ini, al-jarh wa ta'dil itu. Masya Allah Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu tadi. Karena dia ingin memastikan bahwa orang yang menjadi qadhi itu, khalifah itu adalah orang yang jujur. Tetapi dia lari, dia lari ke Yaman, dicari oleh penguasa ketika itu. Kalau kamu tidak mau jadi qadhi, dibunuh. Orang Arab lah kan, orang Arab mah kayak gitu, tidak mau bunuh. Berarti kamu tidak mau diperintah oleh khalifah. Dia akhirnya disembunyikanlah oleh Raja Yaman ketika itu, sehingga ketika khalifah sudah berganti baru dia pulang. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, hakikatnya mereka orang-orang yang tawadhu dulu, mereka jaga itu, mereka jaga diri mereka. Kenapa? Begitu mereka menjadi pemimpin, kemungkinan besar akan banyak menzolimi orang dan bahkan menzolimi dirinya sendiri. Ya, kadang-kadang ketika seorang menjadi pemimpin itu, biasa sebelum menjadi pemimpin rajin ke masjid, ya, apalagi sebelum terpilih, ya. Ada pemilihan pilkada, ya kan? Setiap hari tengok kita, calon ini dari masjid ke masjid. Sudah selesai terpilih, tak pernah nampak batang hidungnya di masjid. Ini masalah amanah zalim. Ini kan zalim dia. Selama ini yang rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin sedekah, begitu menjadi pemimpin sudah lupa semuanya. Begitu mendapatkan amanah sudah lupa. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, ini hakikat manusia. Ini hakikat manusia, zaluman.
Zaluman bisa jadi zalim kepada orang lain, bisa jadi zalim kepada dirinya sendiri. Maka para ulama itu sangat takut, mereka itu sangat takut dengan posisi zaluman, jahulan. Pada hakikatnya manusia ini adalah orang yang bodoh. Dia tak punya ilmu pengetahuan. Dari mana bisa kita punya ilmu pengetahuan? Inilah kita gunanya mengaji, kita gunanya mentadabbur Al-Quran, kita baca satu ayat, kita baca satu Quran, kita baca satu subhanallah. Bapak Ibu rahmati Allah, tidak ada yang lebih mulia di dunia ini, tidak ada makhluk Allah yang lebih mulia, tidak ada ciptaan Allah yang lebih mulia dibandingkan dengan Al-Quran. Tidak ada. Maka sebagian menyebutkan Al-Quran ini kalamullah, perkataan Allah yang Allah turunkan kepada manusia, dan satu-satunya kitab yang bersih, suci, tidak ada kesalahan di dalamnya, yang merupakan di dalamnya petunjuk dan pengajaran adalah Al-Quran. Maka disebut namanya Al-Quran. Al-Quran ini bacaan yang senantiasa kita kata qara'a, dari kalimat qara'a, yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan-bacaan, agar ketika kita rajin membaca, maka disitulah kepintaran akan kita dapatkan. Hakikat manusia ini bodoh. Kalaulah tidak Allah ajarkan kepada Nabi Adam, wa'allama Adam al-asma'a kullah, ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, di situ yang membuatkan Nabi Adam ini menjadi pintar. Bapak Ibu rahmati Allah, inilah kalau kita senantiasa membaca Al-Quran, bukan setakat membaca, yang penting itu adalah mentadabbur. Maka diantara rahasia kenapa Al-Quran itu diturunkan 23 tahun. Ini 23 tahun Al-Quran itu diturunkan, mulai dari zaman Rasul diangkat menjadi Nabi umur 40 sampai Rasul umur 63 tahun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, mulai dari ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat pertama sampai ayat terakhir Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agamaku. Itu 23 tahun lamanya. Maka sebagian para ulama coba mencari kenapa lama betul Al-Quran diturunkan. Beda dengan Taurat. Taurat itu Allah panggil saja, Musa, come here, datang sini, panggil ke bukit Tur Sina, langsung Allah kasihkan, Musa, ini Taurat. Allah panggil pula Daud, nih aku berikan Zabur, ya kan? Datang panggil Nabi Isa, nih berikan Injil, langsung Allah kasihkan saja. Tapi ketika Allah berikan kepada Nabi Rasulullah SAW Al-Quran, Allah ajarkan satu persatu. Maka dalam Al-Quran pun Allah kaitkan suatu ayat dengan suatu peristiwa. Bapak Ibu rahmati Allah, maka ada namanya asbabun nuzul, sebab diturunkannya ayat. Apa gunanya? Satu ayat ada satu peristiwa, satu ayat satu peristiwa. Salah satu peristiwa yang satu ayat, ya, Masya Allah. Ini makanya kalau kita belajar tentang Al-Quran ini secara mendalam, subhanallah, Bapak Ibu rahmati Allah, kita betul-betul dapat banyak ilmu dan pengetahuan. Ada satu ayat itu subhanallah, dalam ayat itu disebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, dan ada di antara sebahagian hamba-hambaku, ada di antara sebagian sahabatmu ya Rasulullah, ada seseorang yang mereka itu lebih mementingkan diri, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ada orang yang lebih mementingkan diri orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri walaupun dia sangat membutuhkannya. Ini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya disebutkan ada seorang sahabat Rasul, ya, ada seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Ya, ada seorang sahabat Musul namanya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini Masya Allah Bapak Ibu, dia ini bukan orang kaya. Rumahnya aja tipe RSSS, rumah sekali sapu selesai sadonyo, ya kan? Itu rumah bukan tipe 36 sekarang, rumah tipe 21, sebesar kuburan lah, 2 kali 1, kecil kali lah kan. Itu subhanallah. Jadi suatu ketika Rasul berkata, ya wahai sahabatku,
Siapa yang mau, kebetulan ada seorang sahabat datang dari jauh, dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia berkata, siapa yang Allah ingin berikan kemuliaan kepadanya dan Allah ingin berikan makan kepadanya di surga kelak. Jadi Allah akan berikan kepadanya makanan di surga. Maka sahabat berebut, semuanya mengangkat tangan. Yang paling depan, yang paling semangat angkat tangan Abu Musa al-Asy'ari. Begitu Rasulullah, kita tahu ini Abu Musa di antara para sahabat, dia yang paling paling miskin ya. Jadi yang paling miskin itu Abu Musa. Jadi Rasul tahu, ini ada Abdurrahman bin Auf, ini kaya nih. Ini ada Utsman bin Affan, dia orang kaya. Ini ada, ini orang-orang mampu semua. Tapi yang mengangkat tangan Abu Musa. Subhanallah. Kata Rasulullah, ya sudah, kita berikan kepada Abu Musa untuk menjamu tamu yang datang dari jauh ini. Masya Allah, Bapak Ibu rahmati Allah. Begitu sampai ke rumahnya Abu Musa, ternyata di rumah Abu Musa itu hanya ada makanan satu piring saja. Satu piring yang Abu Musa gunakan untuk berbuka. Masya Allah. Ya, satu piring yang digunakan untuk berbuka puasa. Ada makanan lain, itu gunanya satu piring itu. Subhanallah, ketika itu apa yang dilakukan oleh Musa, bilang sama istrinya, wah istriku, adakah makanan untuk tamu kita? Kata istri, aduh bang, ya kan? Tapi sepiringnya, sepiring itu pun untuk wak buku beko, ya kan? Ada satu piring lagi untuk anak kita. Kata Abu Musa, wahai istriku, kita cukuplah pada malam hari ini, kita minum saja untuk berbuka kita, dan kita tidurkan anak kita agar dia lupa makannya malam hari. Subhanallah, Bapak Ibu rahmati Allah, diberikanlah makanan kedua-duanya itu kepada tamunya, sehingga malam harinya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril. Dan Jibril pun menurunkan ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka itu lebih mementingkan terhadap orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri. Maka pagi harinya disebutkan itu, pagi harinya Rasulullah belum lagi sholat subuh kayak gini ya, belum sholat subuh, Rasulullah mencari Abu Musa. Mana nih Abu Musa ini? Abu Musa al-Asy'ari ini mana? Dicari, Masya Allah. Wahai Abu Musa, apa yang kau lakukan pada malam hari sehingga Jibril subuh-subuh tadi malam ketika saya sholat malam, kata Rasulullah, mendatangiku dan menurunkan ayat ini, dan khusus ayat ini untukmu. Kata Musa, ini yang saya kerjakan. Subhanallah, itulah Bapak Ibu rahmati Allah, orang yang Allah berikan kekuatan. Ini kan kekuatan. Manusia yang tadinya lemah, egois, zalim, dhaif dan lain sebagainya, dirubah oleh Islam ini, ya kan? Dirubah oleh Islam ini menjadi orang yang tangguh luar biasa. Ada satu kisah, Masya Allah, tadi malam saya baru ngaji sahabat Rasul yang bernama Mus'ab bin Umair. Masya Allah, Bapak Ibu kalau ada waktu, ya kan, ada kesempatan baca nih sahabat. Ada satu kitab 60 sahabat Rasul, saya baca bukunya ya, karangan Khalid Muhammad Khalid ya. Satu buku sirah nabawiyah ya. Itu meletakkan Mus'ab bin Umair itu di halaman pertama, jadi di nomor pertama. Padahal kita tahu kalau kita lihat urutan sahabat ini pasti dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian ya tentu sahabat-sahabat yang awal masuk Islam ya, Tolha, Zubair dan lain sebagainya. Tapi pengarang ini ya Khalid ini ya meletakkan urutan pertama kepada Mus'ab bin Umair. Saya juga terkejut, ini apa? Pasti ada alasannya. Saya bacalah Mus'ab bin Umair ini siapa? Masya Allah, Bapak Ibu, ini luar biasa. Mus'ab bin Umair ini ternyata adalah di antara para sahabat yang hebat luar biasa. Mungkin kita masih jarang dengar namanya, Mus'ab bin Umair. Ini ternyata sahabat yang luar biasa. Sahabat ini, Insya Allah, sebutkan dalam riwayat ini, sahabat ini masuk Islam dalam keadaan masih sangat muda belia.
Ada yang menyebutkan umurnya masih ya sekitaran 16 tahun lah, ya masih 16 18 tahun gitu, masih sangat muda sekali, dan dia punya wajah, posisi, ganteng sekali. Wah, idaman para wanita. Ya kan, idaman para wanita dan mertua. Ini macam Hafiz nih lah, lebih kurang sedikit ya kan. Ini subhanallah, sebutkan oleh riwayat itu Mus'ab bin Umair nih, ini orang yang sangat ganteng. Dia kalau berjalan itu, dalam riwayat disebut ya, kalau dia berjalan di satu jalan, kemudian dia sudah tidak nampak lagi di jalan itu, orang tahu bahwa di situ telah lewat Mus'ab bin Umair, karena parfumnya jauh. Nah, itu kan, bayangkan gitu kan, kalau kita jalan itu biasanya baru tidak kelihatan, itu kan baru sekitar sekilo baru tidak nampak kita lagi ya, baru sudah satu kilo kita jalan itu, 1 kilo kita jalan lewat bukit tidak nampak kita lagi, barulah kita tak nampak itu. Mus'ab bin Umair ini sudah berjalan ya, sudah tak nampak lagi, tapi orang tahu di situ sudah lewat Mus'ab bin Umair. Kenapa? Bau parfumnya itu khas. Tidak ada parfum kacang-kacangan kayak kita punya sekarang kan, sekali pakai itu langsung hilang baunya kan. Karena orang Arab ini Bapak Ibu, kalau kita pergi ke Arab itu ya, itu kalau parfum itu mereka mandi itu, dan mereka suka sekali dengan bau wangian ya, jadi bau parfum itu suka sekali. Dan Mus'ab bin Umair nih punya parfum khusus ya, karena apa? Karena dia memang termasuk sahabat Rasul yang paling, istilahnya kalau dalam posisi itu yang paling kaya, dan paling bangsawan posisinya. Subhanallah, perawakannya bagus, gagah, luar biasa. Tetapi begitu dia sudah masuk Islam, sudah mengenal Islam, yang awalnya tadi menjadi pemuda yang gagah, pemuda yang ya mungkin ya karena gagahnya mungkin sombong lah kan, mungkin ya merasa hebat luar biasa, disayang ibunya juga orang kaya, bangsawan dan lain sebagainya. Tetapi masuk Islam dia berubah, dan dia disebutkan dalam riwayat menjadi seorang duta Islam. Dan Mus'ab bin Umair disebutkan ini dia memiliki kemampuan luar biasa dalam komunikasi. Maka disebutkan dalam riwayat Mus'ab bin Umair inilah yang mengislamkan kota Madinah sebelum Rasul datang ke Madinah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, Rasul datang, ada biasanya itu ya, nasyidnya itu disebutkan Thala'al badru alaina min thaniyatil wada', itu kan, itu ada apa namanya nasyid ya, ada iring-iringan ya, jadi alu-aluan ya, orang Melayu bilang alu-aluan ya kan, itu penghargaan kepada Rasul datang, yang hampir semua orang Madinah ketika Rasul datang itu sudah Islam. Siapa yang mengislamkan semua ini? Inilah Mus'ab bin Umair, seorang yang dididik oleh Rasulullah SAW dengan luar biasa, pemuda yang hebat, gagah tadi, dengan Islam menjadi orang yang sederhana, tetapi bahasa komunikasinya luar biasa. Dan hebatnya lagi, ini dalam riwayat disebutkan ya, kenapa Mus'ab bin Umair ini hebat? Karena dia memang posisinya sebenarnya adalah orang bangsawan. Jadi ketika berjumpa dengan orang bangsawan pun dia nggak ada ketakutan, luar biasa. Kalau kita mungkin jumpa nanti presiden, mungkin kita segan, jumpa gubernur segan ya kan, karena kita orang biasa. Tetapi kalau dia sudah bangsawan, dia menganggap orang ini biasa saja semuanya, maka dia berdakwah lah luar biasa. Jadi dalam riwayat disebutkan ya, Mus'ab bin Umair lah yang mengislamkan tokoh Madinah ketika itu. Jadi ada 2 tokoh Madinah. Yang pertama itu Sa'ad ya, yang kedua itu Huzaifah. Jadi 2 orang tokoh Madinah ini diislamkan oleh Mus'ab bin Umair. Apakah mudah mengislamkan mereka ini? Tidak, luar biasa juga. Tetapi bahasa komunikasinya Mus'ab ini luar biasa. Jadi ketika itu di Madinah, mereka sudah marah sebenarnya dengan Mus'ab. Ketika Mus'ab bin Umair ini berdakwah ini ya, jadi ketika dia berdakwah di Madinah itu, mereka sebenarnya marah, emosi. Ini orang datang berdakwah ke negeri kami, ya mengaku sebagai membawa ajaran baru, otomatis dimusuhi. Tapi Mus'ab bin Umair ini, masya Allah, luar biasa. Bahasanya santun,
ucapan yang luar biasa. Apa kata Mus'ab itu ya? Ini kalimat yang sungguh luar biasa ya. Kata Mus'ab, wahai apa namanya itu ya, wahai apa namanya, wahai tuan, atau wahai khalifah, wahai pemimpin ya, ketika itu menjadi apa namanya ketua suku lah ya, saat ini ketua suku, wahai ketua suku, sesungguhnya saya ingin menyampaikan satu ayat saja. Kalau seandainya kamu ingin mengikuti, jadi ketika itu Mus'ab ini mau diusir karena dia berdakwah ini kan, ingin diusir. Ketika itu, wahai pemimpin kaum, kalau seandainya saya ingin menyampaikan satu kalimat saja, satu ayat saja, ketika engkau ingin mendengarkannya, dengarkan. Dan ketika engkau tidak ingin mendengarkannya, tak sepakat dengan ayat tersebut, silahkan engkau usir dan saya akan keluar dengan sendirinya dari negeri. Jadi dia nggak marah. Orang kadang-kadang ketika dia berdakwah terus nggak didengar, itu marah ya. Wah ini kenapa? Tapi Mus'ab bin Umair sangat santun sekali. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu, kita belajar bagaimana dakwahnya Mus'ab bin Umair ini ya. Jadi ada kesantunan. Ini disebut dengan dalam Al-Quran, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi kalau kita mengajak itu, ajaklah dengan hikmah, kebijaksanaan, enggak usah marah-marah. Bagaimana sebagai Mus'ab bin Umair yang akhirnya ketika itu ya, karena bahasa komunikasinya baik, karena Mus'ab bin Umair ini dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dididik dengan sangat luar biasa, sehingga dia pandai berkomunikasi luar biasa, sehingga ketika itu ya ketua kaum ketika itu, saat ketika itu, Masya Allah, ada anak muda usia 18 tahun, bahasanya baik luar biasa, santun menyampaikannya, wajahnya cerah ya kan. Kalau udah keriput mana yang ngasih ceramah kan semangat ya. Tapi kalau yang ngasih tausiah ini orang yang masih mukanya bening ya kan, bicaranya baik luar biasa, kalimatnya santun luar biasa, yang disampaikan pun Al-Quran, yang mengajarkan pun Rasulullah SAW, akhirnya luluhlah Sa'ad dan ketua-ketua kaum di Madinah ketika itu. Masya Allah. Maka dalam riwayat disebutkan ya, ada seorang temannya Mus'ab itu berkata, wahai Mus'ab, kalau engkau bisa mengislamkan Sa'ad, maka sesungguhnya engkau akan bisa mengislamkan semua kota Madinah. Subhanallah. Maka ketika Rasul itu hijrah ke Madinah, semua orang Madinah itu sudah hampir Islam. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, inilah luar biasa. Jadi kelemahan manusia tadi akan tertutupi dengan apa? Akan tertutupi dengan ilmu yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kita paham dengan kelemahan-kelemahan manusia, kita paham dengan hakikat manusia, maka insya Allah kita akan paham bagaimana kita harus berbuat dan bagaimana kita harus melangkah kepada masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan memberikan ilmunya yang luar biasa agar kita senantiasa mendapatkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.